teman-teman, gimana nih kabar hari ini? Kembali lagi dengan saya Laura Monica. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang petty cash atau kas kecil. Udah pada tahu belum apa itu petty cash atau kas kecil? Oke, mari kita bahas. Apa itu petty cash dan tujuannya untuk apa? Lalu bagaimana sih cara mengelola si petty cash tersebut? Pokoknya wajib banget nih simak videonya sampai akhir. Di dalam laporan keuangan akuntansi terdapat dua jenis kas. Yang pertama ada cash in bank atau kas besar, dan yang kedua ada kas kecil atau petty cash. Cash in bank atau kas besar adalah dana yang disediakan untuk pengeluaran operasional perusahaan yang sifatnya relatif besar, di mana pembayarannya dapat dilakukan dengan cek. Sedangkan petty cash atau kas kecil adalah dana yang disediakan untuk pengeluaran operasional perusahaan yang sifatnya relatif kecil. Contohnya, pembelian ATK, pembelian retribusi lingkungan, pembayaran sumbangan, biaya kurir, dan lain-lain. Adapun tujuan perusahaan membentuk kas kecil adalah untuk mencatat kegiatan pengisian, penggunaan, hingga pengisian kembali dana kas kecil. Dalam pengelolaan kas kecil terdapat dua metode pencatatan, yaitu yang pertama ada dana tetap atau impres. Metode ini menetapkan jumlah dana pada akun kas selalu sama. Setelah dana digunakan, kas kecil akan diisi kembali sejumlah dana yang telah dikeluarkan. Jumlah dana saat pengisian kembali sesuai dengan jumlah yang telah terpakai, sehingga saldo sesaat setelah pengisian adalah sama dengan saldo sesaat setelah pembentukan di awal. Pengelolaan kas kecil tidak perlu mencatat setiap terjadi transaksi, hanya cukup mengumpulkan bukti transaksi saja. Bukti tersebut akan dicatat sebagai kredit dan mendebit akun kas pada saat pengisian kembali. Dan yang kedua ada dana tidak tetap atau fluktuasi. Metode fluktuasi menetapkan jumlah dana yang diisi akun kas kecil selalu sama, tidak terpengaruh jumlah pemakaian. Dengan demikian, saldo kas kecil selalu berubah, tidak pernah sama. Setiap terjadi transaksi harus dicatat sesuai bukti transaksi di kredit dan mendebit akun kas kecil. Metode pencatatan ini akan dapat menunjukkan saldo kas kecil setiap saat dibutuhkan. Lalu di sini saya akan memberikan soal untuk menjelaskan bagaimana cara pencatatan jurnal pada kas kecil menggunakan metode impres dan metode fluktuasi. Berikut ini merupakan contoh soal dari PD Jaya Abadi. Nah, di sini saya sudah menyiapkan tabel untuk metode impres dan metode fluktuasi. Tabelnya terdiri dari kolom tanggal, kolom keterangan, kolom debit, dan kolom kredit. Untuk kolom tanggal, jangan lupa kita tulis periodenya, yaitu 2015 bulan April. Langsung saja kita bahas soal pertama. Yang pertama, tanggal 1 April, pemegang kas kecil menerima uang sebesar 2 juta rupiah sebagai pembentukan dana kas kecil. Maka pada saat dibentuk dana kas kecil, jurnalnya adalah untuk metode impres, kas kecilnya bertambah sebesar 2 juta rupiah di sebelah debit, dan kas besarnya berkurang sebesar 2 juta rupiah di sebelah kredit. Dan untuk di metode fluktuasi masih sama, jurnalnya pada saat pembentukan dana kas kecil, sama dengan impres, yaitu kas kecilnya bertambah di sebelah debit sebesar 2 juta rupiah dan kas besarnya berkurang di sebelah kredit sebesar 2 juta rupiah. Selanjutnya masuk ke soal yang kedua. Tanggal 2 dibeli materai 25.000 dan perangko 20.000. Nah, ketika ada pengeluaran untuk metode impres sendiri,
tidak dicatat atau tidak dijurnalkan. Sedangkan untuk metode fluktuasi ketika ada pengeluaran di jurnalnya yaitu biaya materai sebesar 25.000 di sebelah debit dan biaya perangko sebesar 20.000 di sebelah debit, dan di kreditnya kas kecilnya berkurang sebesar 45.000. Soal yang ketiga, tanggal 5 April dibayar rekening listrik sebesar 400.000 ketika ada pengeluaran dan atau pembayaran untuk metode impres tidak ada jurnal atau tidak dicatat, sedangkan untuk metode fluktuasi di jurnal maka jurnalnya adalah beban listrik pada kas kecil sebesar 400.000. Kemudian tanggal 8 April dibayar biaya iklan pada harian Kompas sebesar Rp300.000. Maka untuk metode impres tidak di jurnal, sedangkan untuk metode fluktuasi jurnalnya adalah beban iklan pada kas kecil sebesar Rp300.000. Lalu tanggal 10 dana kas kecil diisi kembali pada saat pengisian dana kas kecil. Nah, untuk metode impres dicatat sesuai dengan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan sebelumnya. Apa saja pengeluarannya, yaitu biaya materai, biaya perangko, beban listrik, dan beban iklan. Maka tanggal 10 pencatatannya adalah biaya materai sebesar 25.000 di sebelah debit, kemudian biaya perangko 20.000, beban listrik 400.000, dan beban iklan 300.000, maka di sebelah kreditnya yaitu kas besarnya berkurang sebesar Rp745.000. Sedangkan untuk metode fluktuasi, pencatatan tanggal 10-nya yaitu kas kecil bertambah sebesar Rp475.000 dan kas besarnya berkurang sebesar Rp745.000. Selanjutnya, tanggal 13 April, dana kas kecil dianggap terlalu besar sebesar Rp200.000 dan dikembalikan ke kas pusat. Nah, ketika dana kas kecil dianggap terlalu besar, maka harusnya dikembalikan ke kas besar. Maka jurnalnya adalah uang kas besarnya bertambah sebesar Rp200.000 dan uang kas kecilnya berkurang sebesar Rp200.000. Untuk metode fluktuasi jurnalnya masih sama, yaitu kas besarnya bertambah di sebelah debit sebesar Rp200.000 dan kas kecilnya berkurang sebesar Rp200.000 di sebelah kredit. Lalu tanggal 15 April dibayar biaya reparasi mesin tulis kantor sebesar Rp100.000. Nah, untuk metode impres tidak di jurnal, sementara untuk metode fluktuasi jurnalnya adalah biaya reparasi pada kas kecil sebesar Rp100.000. Dan berikutnya tanggal 20 dibayar biaya konsumsi rapat sebesar Rp150.000. Untuk metode impres tidak di jurnal, sementara untuk metode fluktuasi jurnalnya adalah biaya konsumsi pada kas kecil sebesar Rp150.000. Dan yang terakhir yaitu tanggal 25 April, dana kas kecil diisi kembali. Pada saat ada pengisian kembali untuk metode impres dicatat sejumlah pengeluaran yang sudah dilakukan sebelumnya, yaitu biaya reparasi mesin dan biaya konsumsi. Maka pencatatan tanggal 25 April adalah biaya reparasi mesin sebesar Rp100.000 dan biaya konsumsi sebesar Rp150.000 di sebelah debit. Dan di sebelah kreditnya kas besar berkurang sebesar Rp250.000. Sementara untuk metode fluktuasi jurnalnya langsung aja kas kecilnya bertambah sebesar Rp250.000 di sebelah debit dan kas besarnya berkurang sebesar Rp250.000 di sebelah kredit. Sampai di sini penjelasan tentang petty cash atau kas kecil dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.